Meskipun banyak cibiran, banyak cacian, banyak makian, mari kita tetap melaksanakan kegiatan kita sebagai perangkat desa dalam melayani masyarakat, dalam membangun desa, dan tetap juga berjuang untuk kepastian status bagi perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang Merauke, saudara-saudara pemerhati desa dimanapun berada. Yang pertama dan utama tentunya saya selalu berdoa agar kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita terus dapat mengabdikan diri untuk melayani masyarakat desa, untuk membangun desa dalam rangka mencapai kemajuan berbangsa. Saudara, hari ini saya ingin bicara tentang perjuangan perangkat desa dalam rangka mencapai apa yang disebut dengan kepastian status terhadap apa yang menjadi profesinya. Saudara-saudara, di negeri ini banyak profesi yang kebetulan negara sudah hadir memperhatikannya. Ada TNI, ada Polri, ada PNS, pegawai negeri sipil yang bekerja dari sekian banyak profesi. Kemudian ada profesi yang jauh sebelum Indonesia Merdeka sudah ada, yakni profesi perangkat desa. Tetapi sejauh ini, sampai hari ini, pastian status perangkat desa belum jelas. Perangkat desa PNS bukan, ASN bukan, P3K juga bukan. Sementara perangkat desa juga memiliki kantor yang mirip kantor PNS, memakai seragam yang mirip seperti PNS, ASN atau P3K. Nah, karena itulah kemudian hingga saat sekarang setelah muncul banyak organisasi yang berbicara tentang desa, salah satunya adalah Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, terus berjuang untuk mencapai keberhasilan, yakni memastikan status perangkat desa. Hanya saja, saudara-saudara, perjuangan yang kita lakukan tidak luput dari cercaan, cibiran, makian, karena dianggap kita perangkat desa berjuang untuk dirinya sendiri. Tapi mereka tidak tahu bahwa sejak negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka, perangkat desa baru terperhatikan pasca ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Meskipun sebelumnya di Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah melalui PP 72, perangkat desa sudah seharusnya mendapatkan tambahan penghasilan yang pada saat itu PP 72 mengamanatkan sekurang-kurangnya setara upah minimum regional kabupaten. Tapi sejak lahirnya PP 72 pada saat itu belum juga banyak kabupaten dan perangkat desa menerima yang bernama tambahan penghasilan atau tamsil. Hanya di beberapa kabupaten itu pun nilainya jauh dari upah minimum regional. Hingga kemudian saudara-saudara kita yang bergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang diinisiasi oleh saudara Ubaidi Rosidi dari Kabupaten Tegal dalam wadah PPDI kemudian turut serta berjuang demi lahirnya Undang-Undang Desa bersama organisasi-organisasi lain seperti Parade Nusantara, Relawan Desa Abdesi, dan lain-lain. Hingga akhirnya Undang-Undang Desa lahir, dan salah satu amanat Undang-Undang Desa adalah mengamanatkan tentang penghasilan tetap
bagi kepala desa dan perangkat desa. Namun demikian, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan beserta turunannya, mulai dari PP 43, PP 47 sampai dengan PP 11 tahun 2019 tentang penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa, ternyata tidak sedikit pula teman-teman kepala desa dan perangkat desa belum mendapatkan hak seperti yang teramanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Itulah kemudian gelora perjuangan perangkat desa terus digulirkan. Perangkat desa yang setiap hari berjibaku, berhadapan-hadapan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat, berjibaku dalam rangka membangun desa, berjibaku dalam berbagai bencana, baik pandemi maupun bencana alam, yang mana menempatkan kepala desa dan perangkat desa berada di garda terdepan dalam penanggulangannya. Tapi kemudian keberadaan kepala desa dan perangkat desa masih terus diskriminasi, masih kurang istimewa seperti ASN, PNS, TNI, dan Polri, termasuk dengan honorer atau honorer daerah dan lain sebagainya. Profesi perangkat desa belum tersentuh sebagai sebuah profesi yang harus segera diperhatikan, harus segera diputuskan tentang statusnya, apakah status perangkat desa dapat jadikan sebuah profesi seperti profesi yang lain. Ada jenis profesi TNI, Polri, guru, dan lain sebagainya, sehingga Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia berharap bahwa perangkat desa itu adalah salah satu profesi yang ada di negeri ini yang mendapatkan hak-hak seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau UUD 45 adalah amanat yang saat sekarang belum dapat dirasakan oleh perangkat desa. Bahwa perangkat desa juga bagian dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa perangkat desa juga salah satu abdi negara yang berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Mereka juga memiliki seragam, mereka juga memiliki jam kerja, dan mereka berada langsung di hadapan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan di depan, perangkat desa harus mengerti semua persoalan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi masyarakat, proses pembangunan di desa, sampai dengan pada saat ada bencana, baik itu pandemi maupun bencana alam. Satu contoh kasus terakhir adalah ketika ada pandemi COVID-19 yang berjibaku paling depan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah perangkat desa, terkhusus adalah kepala kewilayahan atau kepala dusun, di mana kepala dusun harus dapat memastikan dusunnya aman dari bahaya penyebaran COVID-19. Kepala dusun harus mengorganisir, harus memastikan dusunnya benar-benar aman melalui beberapa kegiatan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan warga dari ancaman pandemi. Nah, pada saat yang lain juga ketika bencana alam terjadi, bencana longsor, bencana banjir, atau bencana kebakaran, dan lain sebagainya, perangkat desa terkhusus kepala kewilayahan harus terdepan berada di tengah-tengah persoalan, mencari solusi terbaik agar bencana itu dapat segera diatasi. Nah, saudara-saudara, kembali kepada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, di mana pasal 27 ayat 2
mengatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45 pasal 27 ini, maka tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, maka perangkat desa itu juga dianggap sebagai pekerjaan. Perangkat desa adalah sebuah profesi dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya bahwa sudah sepantasnya profesi perangkat desa harus segera diperhatikan oleh negara. Negara sudah harus hadir dan memberikan hak-hak kepegawaian, hak-hak kepekerjaan bagi perangkat desa seperti profesi-profesi yang lain seperti TNI, PNS, TNI, Polri, PNS, dan abdi-abdi negara yang lainnya. Tak luput kemudian di pasal 28 ayat D, huruf D, pasal 28 UUD mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian di pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan pasal keempat adalah setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Saudara-saudara, dalam perjuangannya perangkat desa dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, di mana banyak yang mengatakan bahwa perangkat desa berjuang untuk dirinya sendiri. Tetapi sejujurnya mereka juga tidak tahu seperti apa nasib perangkat desa. Mereka tidak mengerti bahwa perangkat desa juga seorang pribadi, sama seperti mereka. Bahkan bisa kita bertukar posisi, andai kata orang yang mengatakan perjuangan perangkat desa hanya memikirkan dirinya sendiri, kemudian yang bersangkutan kita dudukkan sebagai perangkat desa, dapat dipastikan mereka pun akan melakukan hal yang sama, mengejar status untuk kepastian apa yang menjadi tanggung jawab dalam pekerjaannya. Perangkat desa juga seorang pribadi yang memiliki keluarga. Tentu saja cita-cita besarnya dalam ingin mensejahterakan desa, membangun desa, melayani masyarakat desa, juga sama dengan apa yang menjadi impian keluarga kecilnya yang juga ingin hidup sejahtera, ingin tercukupi sandang pangan papannya, juga dapat menjamin kesehatan keluarganya dan memastikan pendidikan keluarganya tidak terlantar. Itu bisa dilakukan manakala status perangkat desa menjadi jelas. Perangkat desa mendapatkan hak-hak kepegawaian seperti gaji, tunjangan-tunjangan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, cibiran-cibiran dari netizen tentang bahwa perangkat desanya berpikir sendiri, berdirinya sendiri, harus kita maknai sebagai sebuah cobaan untuk terus kita melakukan perjuangan. Dan perjuangan perangkat desa sekali lagi bukan perjuangan yang tanpa alasan, karena Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 1945, pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 hingga 4 cukup jelas dan terang benderang. Maka kemudian sudah tidak ada lagi alasan bahwa perangkat desa masih profesi nomor 2. Profesi perangkat desa harus sejajar dengan profesi-profesi yang lain. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Meskipun banyak cibiran, banyak cacian, banyak makian, mari kita tetap melaksanakan kegiatan kita sebagai perangkat desa dalam melayani masyarakat, dalam membangun desa, dan tetap juga berjuang untuk kepastian status bagi perangkat desa. Kiranya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu,
Nama budaya, salam kebajikan, Shalom.